Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin wal muslimat wa ila arwahi ulaika wa ibadihi sholihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa jawiha khususan man amaru hadzal masjid bidayatul ummah سابقا وحاضرا ولاحقا وإلى روح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين بحقه أن الله يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويغفر ذنوبهم وأن الله يدرش بالرحمة والمغفرة ويعلي درجة في الجنة ويرفعه فضلا في الدنيا والآخرة بنات أن الله يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Allah yaftah lana abwab ar-rahmah wa abwab ar-ridha wa abwab al-barakah wa abwab as-sihah wa Allah yaqdi hawaijana wa yahsin maqasidana wa ala kulli niyyah salihah dafi'an kulli syai' wa jalib li kulli khair wa nawa as-salaf as-salihin salihah wa hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in kuliyatihi al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para asatid, ustadzat, ingkang kawula muliaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis Gang Gansal, tentunya yang berbahagia dan saya hormati. Pada kesempatan yang mulia ini, monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala dengan rahmah hidayah inayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa beristiqomah menghadiri pengawasan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis ini. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi tahu kula panjenengan keikhlasan kita, keistiqomahan kula panjenengan untuk menghadiri pengajian tafsir pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus memberikan keberkahan dan kula panjenengan, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiyah, lebih-lebih ukhrawiyah, dan tentu kita berharap mungkin kula panjenengan yang hadir, keluarga kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut. Rebo malam Kamis kalau wengi, alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat Al-Ikhlas. Pinten ayat? Sekawan ayat, okay. Senajan hanya 4 ayat, tapi bobot kandungannya sangat amat luar biasa. Nyilani di awal-awal kula sampaikan bahwa surat Al-Ikhlas ini hitungannya bukan per huruf. Berdasarkan hadis Nabi, nek kula panjenengan membaca Al-Qur'an per hurufnya berapa? 10 kebaikan. Nah, surat Al-Ikhlas ini panjenengan itu namun kita huruf mawon. Nek dikali 10 kita mungkin.
Nah, cuman sekali lagi karena bobot ya kandungan surat Al-Ikhlas ini terkait dengan ketauhidan, terkait dengan nama-nama Allah, maka Nabi Muhammad SAW nanti dawuh bahwa surat Al-Ikhlas itu thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Terus panjenengan baca sekali saja itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Wow, spengdiko berarti sami kali setunggal hataman Al-Quran itu ganjaran. Nggih, sampun sakniki kita lanjutaken para rawuh surat Al-Lahab atau surat Tabbat. Nggih, surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab niki para rawuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya itu adalah penolakan dari salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang bernama sinten Abu Lahab, menolak dakwai Kanjeng Nabi. Menolak dakwai Kanjeng Nabi sambil mengatakan celaka kamu ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Sing celaka niku sanes Kanjeng Nabi, tapi justru sinten Abu Lahab itu sendiri. Dados para rawuh ingkang minulya, Kanjeng Nabi niku panggung setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq temudi 2 Hira. Beliau dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, tidak menjadi nabi lagi, tapi naik derajatnya menjadi rasul. Nah, karena menjadi rasul, maka wahyu ini harus disampaikan kepada umat. Nah, melihat kondisi para rawuh ingkang menulya ketika itu masyarakat, ya, khususnya orang-orang jahiliyah itu wis cara penyakit wis kronis, menuhankan berhala. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika menerima wahyu dan diperintahkan oleh Allah untuk mendakwakan, beliau gak langsung frontal, tapi sembunyi-sembunyi, step by step. Ini tengkrat di sini. Makanya orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan, istrinya sendiri, sinten? Siti Khadijah. Dari kerabatnya sing paling cilik, orang yang pertama kali beriman sinten? Sayyidina. Dari sahabat beliau, orang yang pertama kali masuk Islam sinten? Sahabat Abu Bakar. Bahkan sahabat Abu Bakar ini telah mengislamkan golongan Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Jadi sembunyi-sembunyi di sini sampai 3 tahun. Nah, jadi bukan waktu yang sebentar, orang 3 tahun Kanjeng Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru di tahun keempat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayat turun, wa andir asyiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, peringatkanlah keluargamu, terutama dari aqrabin, kerabat-kerabat. Sudah, sekali lagi karena Rasul itu utusannya Gusti Allah, ya taat ya patuh. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan Bani Hashim, kerabat-kerabat ini diundang kabeh.
Ya, nah ibarat nopo panjenengan diundang acara tahlilan ya, acara resepsi nopo undangan diundang. Diundang teng pundi, teng Bukit Sofa. Jadi Ka'bah teng mriki Hajar Aswate. Nah, Bukit Sofa niku teng mriki. Niki Sofa niki Marwah. Lah Kanjeng Nabi niku undang kerabat-kerabatnya itu di Bukit Sofa. Pempal banget kerabat-kerabatnya. Matur niku Kanjeng Nabi naik di atas bukit sambil mengatakan, wahai kerabat-kerabatku, wahai dulur-dulurku, panjenengan sedanten kinten-kinten percaya boten kalih kula. Percaya. Andaikan aku menyampaikan bahwa di belakang sana, dinding sana ada musuh, kira-kira panjenengan semua percaya? Percaya. Sebab panjenengan boten nate bujuk blas al-amin. Apa yang panjenengan sampaikan pasti akan kita yakin. Enggak tahu bujuk blas. Wong niku nek boten dipercaya kok napa, Pak? Sering dong. Sering bujuk ngene wae. Tetabus. Lah Kanjeng Nabi boten nate. Sehingga kerabat-kerabat itu semua percaya, yakin apa yang disampaikan. Lah kemudian barulah beliau menyampaikan, saya sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, ya, yang selalu mengingatkan ya kepada kalian ya ketika melakukan hal-hal yang nggak baik, terutama tentang ketauhidan ini. Jadi Nabi menyampaikan seperti itu. Ya, jadi Allah telah menunjuk saya menjadi Rasulullah ya, yang menyebarkan agama Islam. Nah baru Pak, setelah mendengar apa yang disampaikan Kanjeng Nabi niku, sing jenenge Abu Lahab niki wae. Amane Kanjeng Nabi mengatakan tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'na, celaka kamu ya Muhammad. Apa mek sebatas ya informasi ini toh kamu mengumpulkan kami. Ngoten Pak. Dan ini khusus ya. Semuanya diam. Semuanya terdiam, hanya Abu Lahab saja yang mengatakan celaka kamu Muhammad. Ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Dados para rawuh ingkang minangka pamane Kanjeng Nabi niku secara garis besar kalau dibagi niku terklasifikasikan 3 jenis. Ono pamane Kanjeng Nabi sing nerimo dengan dakwah Kanjeng Nabi tapi tidak mau berislam, nerimo tapi tidak mau menyatakan dirinya Islam dengan terang-terangan. Sinten? Abu Thalib. Abu Thalib iku adike Abdullah. Terus wonten malih ya, paman beliau yang di samping menerima dakwah Kanjeng Nabi juga mau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi, mau berislam. Sinten? Sayyidina Hamzah yang wafat perang Uhud. Terus sinten malih? Sayyidina Abbas. Itu 2 paman Nabi yang dalam sejarah samping menerima dakwah Nabi, beliau juga mau mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi. Nah, terus yang nomor 3, di samping tidak mau menerima dakwahnya Kanjeng Nabi plus memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa? Gini
sinten Abu Lahab. Jadi ada 3 jenis ya paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang putra-putranya Abdul Muthalib, kakek Kanjeng Nabi. Terus Abdul Muthalib itu ya kakek Kanjeng Nabi itu memang tokoh, makanya bojone kathah ya, istrinya banyak. Saking niki Abdullah, Sayyidina Hamzah, Abu Abbas, ya, kemudian Abu Lahab, nah, ada lagi namanya Al-Muqawqim, ya, memiliki. Nah itu dari Siti Fatimah, ya, memiliki Fatimah binti Amr bin Aid. Jadi Abu Thalib, ya, Abdullah, Abu Thalib, Az-Zubair, memiliki Al-Abbas dan Abu Lahab. Ya. Nah itu paman-paman beliau dari Ibu Fatimah binti Amr bin Aid. Datang meningwana. Ada lagi istri Abdul Muthalib yang bernama Halah binti Uhaib, wonten malih Lubnah binti Hajar. Semuanya juga punya anak, sehingga paman yang Kanjeng Nabi ini pada. Cuman dalam sejarah namung dari sinten Siti Fatimah ini, paman-paman Nabi yang termaktub, ya, yang termaktub. Sampun. Nah, jadi para bapak ibu, ya, Abu Lahab ini memang sudah dinas oleh. Coba bayangkan Pak, kalau wingi kula panjenengan belajar surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu tidak sebanding dengan makhluknya, tidak setara dengan makhluknya. Ini nama apa? Contohnya ilmu nih Gusti Allah. Ilmu nih Gusti Allah. Nah, ilmu kula panjenengan terbatas. Kalau Allah tidak terbatas. Makanya surat Al-Lahab ini Pak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Lahab, ya, setelah surat Al-Lahab ini turun, itu masih kurang lebih sekitar 10 tahun. 10 tahun Abu Lahab hidup itu setelah turun surat Al-Lahab. Artinya apa? Abu Lahab andaikan saja, ya, kepingin melemahkan Al-Quran, bisa-bisa saja. Ya nopo carane? Yo Abu Lahab gelem mlebu Islam. Dengan Abu Lahab masuk Islam, berarti kan surat Al-Lahab iki lho. Jarine Abu Lahab iki celaka. Jarine mlebu neraka. Kok Abu Lahab masuk Islam? Nah, nek Gusti Allah Pak hukumnya merapi bahwa Abu Lahab sampai matinya pun mati dalam keadaan kufur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab ini. Tidak akan berubah terus sampai mati Abu Lahab dalam keadaan kafir. Dan ternyata betul sampai mati. Abu Lahab nih wow. Nah, ini ilmu Allah. Jadi Allah yang menciptakan, ya Allah yang melahirkan, Allah yang mematikan, ngerti kabeh. Iki mati ini dalam keadaan kufur nopo dalam keadaan beriman. Nah niku Abu Lahab. Turun surat Al-Lahab khusus yang terkait dengan Abu Lahab dan istri. Terus monggo tabbat yada Abi Lahabiu watab, tabat celaka, binasa, sia-sia, wis apa meneh, hancurlah, wis pokoke sing elek-elek. Tabat celaka, apa sing celaka? Yada Abi Lahab. Yada itu kedua tangan, yadul yadan. Yada itu kedua tangan Abu Lahab.
watab dengan benar-benar celaka. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan benar-benar celaka. Pertanyaannya, kenapa kok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Apa sing celaka mek tangane tok? Boten. Jadi di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, nek kula panjenengan belajar bahasa Arab, ada istilahnya itu dzikrul juz iradatul kull. Sing disebut itu sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Contoh di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah mengharamkan atas kalian apa sing diharamno? Al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir. Lahmal khinzir itu apa? Laham itu daging, khinzir babi. Disebutkan oleh Allah daging babi. Loh, apa daging babi? Berarti kulitnya halal. Nah, kan ngoten, Pak. Nah, itu disebutkan oleh Allah sebagian daging, tapi maksudnya adalah secara keseluruhan. Jadi kami daging itu sak kulite, pokoknya sak tulang-tulangi, zatnya sudah diharamkan. Penyebutannya sebagian, tapi yang diinginkan adalah keseluruhan. Milan ini gak belajar bahasa Arab, Pak. Oh, berarti sing diharamno. Lahmul khinzir, daging itu, politik apa? Ono dalilin. Sebut sebagian, tapi yang digendaki semua. Ada lagi disebut semua, tapi yang dikehendaki sebagian. Waliane disebutkan semua. Kados niku al-maitah, bangkai. Ayo saat ini semua bangkaimu diharamkan. Enggak, ternyata ada bangkai ikan, bangkai belalang. Gini apa benar? Ada dasar Quran kok maitah itu bukti di Quran ini. Bahwa Allah mengharamkan bangkai, harus hidup dengan hadis-hadisnya. Aneh dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang pulau panjenengan sering menggunakan sajane yang kita kehendaki itu sebagian, tapi menyebutkan semua. Contoh mawon, panjenengan ditanggal lagi, Pak, nang Surabaya mau Pak boleh? Jawaban itu Pak kereta. Pengertian kereta itu apa sih, Pak? Kereta itu kan kumpulan dari beberapa gerbong-gerbong. Gitu mau banget. Padahal panjenengan kok lupa wabe. Nek sak gerbong dan itu pun hanya satu kursi saja. Nah, panjenengan ketika menyebutkan naik kereta, niki menyebutkan secara keseluruhan, tapi yang lagi sebagian. Mangan apa? Sak goreng. Ngomong sak goreng kan mesti wonten ya ulama. Nah, menyebutkan ya sebagian, tapi yang digendaki semuanya. Nah, jadi begitulah ya dalam Al-Quran. Sama seperti ini. Ya, Allah SWT berfirman menggunakan tangan. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini penyebutan sebagian, tapi yang dimaksud semua. Lu kenapa kok yang disebutkan adalah kedua tangan? Karena tangan itu alat utama, Pak. Alat utama untuk melakukan sesuatu. Betul kan? Nah di sini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengambil ya dari bagian
yang termasuk sebagai alat utama ya untuk digunakan. Nah, ini bahasa kiasan, ini bahasa majas kalau dalam belajar bahasa Arab. Oke, sampun. Karena memang nopo nggih? Abu Lahab niku Pak Bu banyak menghalangi dakwanya Kanjeng Nabi. Ya. Itu ya diantaranya dengan tangan beliau. Ya. Jadi dengan tangan menghalang-halangi, menghalangi sih orang yang mau berislam. Makanya setiap kali nang Mekah itu sering ya kedatangan musafir-musafir yang mau berdagang. Berdagang dari Syam nang Mekah. Ya. Tapi nek ketemu ambil Abu Lahab, pendatang-pendatang itu dihalangi. Jodoh-jodoh Muhammad itu sihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu majnun, orang gila. Loh ngoten. Makanya padahal orang-orang yang memusuhkan Kanjeng Nabi ini wadah. Tapi dari sekian yang disebut oleh Allah hanya Abu Lahab dalam Al-Quran. Itu saking nemenin kata Pak. Sampun ya. Sampai-sampai ya. Abu Lahab itu kan punya anak Pak. Namanya Utsbah dan Utaibah. Utsbah dan Utaibah ini Pak nikah dengan putri-putrinya Kanjeng Nabi. Sing Utsbah nikah dengan Ruqayyah, yang Utaibah nikah dengan Ummi Kulthum. Padahal si umur piro ya, Ruqayyah itu sekitar umur 7 sampai 9 tahun. Ummi Kulthum sekitar 5 sampai 7 tahun. Tapi niki bukan nikah-nikah. Ya ngapunten, bukan nikah sesungguhnya. Makanya sekalipun sudah nikah, ngapunten masih belum pernah digauli. Jadi nikah-nikah dulu itu tradisi Arab wis koyo apa gitu. Ya, mbok nek metu bareng ben gak dosa. Nah, tapi ingin itu dan ketika itu memang masih belum turun Al-Quran mengharamkan tentang nikah beda agama. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan terang-terangan, lebih-lebih surat Al-Lahab ini turun, Abu Lahab itu langsung Pak, dengan tangannya ya, dan dengan lisannya mengatakan kepada putra-putranya Utsbah dan Utaibah untuk menceraikan putri-putrinya Kanjeng Nabi. Gitu. Akhirnya ceraikan. Ruqayyah dicerai, Ummi Kulthum dicerai. Terus ditarik Ruqayyah sampai Ummi Kulthum ini dinikah sama siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu bergelar Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena bisa menikah dengan putrinya Kanjeng Nabi dua. Ruqayyah meninggal, kemudian Ummi Kulthum, dan tidak memiliki putra ya atau putri. Sampun, nggih. Lah iku ya kelakuane Abu Lahab ini supaya menceraikan. Sajane Utsbah dengan Utaibah ya tidak kepingin cerai. Tapi sekali lagi ini ulah dari Abu Lahab. Sampun, wonten pertanyaan? Wonten. Lanjut nggih. Tabbat yada
Abi Lahabil wa tab, celakalah kedua anak Abu Lahab, wa tab dengan benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu, tidaklah bermanfaat, ya, tidaklah bermanfaat anhu, dari Abu Lahab. Apa sing gak bermanfaat? Maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Saya ulangi lagi, tidaklah bermanfaat apa hartanya Abu Lahab, wa ma kasab, dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Jadi begini Pak, Abu Lahab itu kaya, sugih, tapi hartanya itu dipakai untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, wis masya Allah, kadang-kadang nyewa wong iki, nyewa wong iki, nyewa wong iki, untuk menghalang-halangi dakwah Kanjeng. Makanya sampai-sampai Allah berfirman, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya Abu Lahab itu tidak sedikit pun memberikan kemanfaatan. Wa ma kasab, dan apa yang diusahakan, yang diusahakan sampai Abu Lahab itu tidak memberikan manfaat. Bahkan sampai-sampai Abu Lahab itu pernah menyampaikan, idza kana yaqulu akhi haqqan, andaikan ponakanku Muhammad itu benar yang disampaikan, andaikan keponakan saya Muhammad itu benar yang dia sampaikan, saya masuk neraka, katakan begitu, maka saya akan menebus dengan hartaku dan anak-anak. Ini yang disampaikan Abu Lahab. Nah, makanya Allah menurunkan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab itu koyo-koyo, meyakini bahwa Gusti Allah itu iso disuap, ngoten Pak. Bener-bener kok aku mlebu neraka, maka harta dan anak-anak saya ini bisa saya jadikan tembus. Kita sangat buatan Gusti Allah disuap, buatan sangat. Makanya Allah menurunkan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, bahwa hartanya bahkan kalau dia mau menebus dengan anaknya tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Nah, saniki Pak Bu, pertanyaannya, kita harta dan anak-anak kita bisa enggak memberikan kemanfaatan? Saya ya, sekarang lihat, kalau dipergunakan dengan baik dan benar, hartanya dipergunakan dengan baik dan benar, ya insya Allah akan memberikan manfaat. Dipergunakan jalan yang diridhai oleh Allah. Makanya sampai wonten hadis loh Pak, ittaqin nar, takutlah kepada neraka. Artinya apa? Berlindunglah ya, dari api neraka, walau bisyikit tamrah, walaupun dengan separuh biji kurma. Artinya panjenengan gawe sodako, walaupun sodako separuh biji kurma, nggak mungkin lah Pak, ngomong sodako separuh kurma.
Kau artinya apa? Walaupun sedekah sedikit saja, itu insya Allah bisa melindungi diri kita dari siksa api. Maksudnya begitu. Nah, nio lebih dari itu. Justru Pak, menurut saya yang kita sedekahkan itu, yang kita sedekahkan itulah merupakan harta kita yang sebenarnya. You know what? Sehingga bisa bermanfaat. Bedo ambil sinten Abu Lahab ini yang hartanya dipergunakan untuk menghalangi dakwanya Kanjeng Nabi. Kalau manfaat, jadi tergantung. Harta itu bermanfaat atau tidak tergantung yang mengelola. Anak sama. Yugo kula panjenengan sami mawon. Bisa memberikan manfaat, bisa tidak. Kok Abu Lahab ngeten iki para rawuh ingkang melu yo gak iso ngene manfaat. Mergo anaknya tidak dididik dengan pendidikan yang benar. Kayak tumbal nopo ngene iku tebus andekan saya masuk neraka. Saya tebus dengan anak. Ya sebaliknya nek yugo kula panjenengan dididik dengan pendidikan yang benar. Ya lebih-lebih buruk dibandingkan yang semakin istighfari waladik, maka akan memberikan manfaat. Bahkan orang tua itu waktu besok di akhirat kata sing kaget dengan penyambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu nang dunia biasa-biasa mawon, ternyata Allah memberikan fasilitas lebih kepada orang ini. Makanya dia sampai berkata kepada ya Allah, kalau nang dunia biasa-biasa mawon, panjenengan sambut kata saya. Nomor jawaban Allah, istighfari waladik. Semua ini karena istighfar, permohonan ampun dari anak-anak musik. Loh, berarti manfaat bisa mendatangkan manfaat. Sekali lagi itu semuanya dikembalikan kepada yang diamanati harta, diamanati anak. Ya, ketika dia bisa mengelola dengan baik dan benar, insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat. Sampun, monggo, ada yang tanyakan? Kurang pinter menit? 12. Oke, monggo. Kembali ke sejarah bahwa jangan ulang, tapi di dalam hadis itu Abu Lahab itu tiap hari Senin diberi keringanan untuk mendapatkan siksa. Itu hadisnya itu sahih. Dan yang kedua, waktu perang dari Perang itu Abu Lahab itu takut pada neraka. Itu keimanan apa ya? Pada waktu itu apakah yang dipercayai Abu Lahab juga ada tentang saudara? Sambung. Yang pertama ya terkait dengan bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah SWT. Memang itu ada hadisnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi hadis Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Hadis-hadis ya yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu adalah paling sahihnya kitab sesudah Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas, jelas benernya ini. Nah kalau hadis-hadis kan ono sing sahih, ono sing dhaif. Bahkan sampai ada yang maudhu, buatan manusia, kawinan. Itu banyak. Lah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari
itu adalah hadis-hadis yang pasti sahihnya, bahkan saking sahihnya sampai para ulama menyampaikan ashahul kutub ba'dal Quran. Paling sahihnya kitab sesudah Al-Quran adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam. Dan terkait dengan hari Senin, Abu Lahab diringankan oleh Allah siksanya, itu hadisnya termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari. Kenapa? Karena memang awal ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini sebagai paman senang, bahkan saking senengnya tanda bahagia itu harus ada ekspresi. Kami seneng kalau nopo ekspresi Abu Lahab ini kalau senangnya dengan memerdekakan budak. Abu Lahab punya budak Thuwaibah dimerdekakan. Padahal budak coro zaman biyen niku nek didol iso jutaan bahkan miliaran harganya. Itu dimerdekakan setelah mendengar beliau pula punya keponakan. Punya keponakan dijenengi Muhammad. Nah, awal senengnya kaya ngono. Nah, dalam perjalanannya, nah ini lho Pak. Lebih-lebih setelah Nabi menjadi Rasul berdakwah terang-terangan. Nah, sifat egonya, sombongnya mulai metu. Akhirnya ngerti lho Pak. Padahal cara mukjizat, cara ditampakkan. Dan sebetulnya Abu Lahab itu memang kronologis. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la. Jadi makanya ketika ayat ini turun, Nabi itu gelo. Jadi Nabi itu merasa berdosa, harus berdakwah tapi itu gak diterima. Seakan menurut Nabi. Lebih-lebih paman beliau sendiri. Pikir kan Nabi. Ono umatnya siji sing mlebu neraka dipikiri, Pak. Itu panjang Nabi. Lah, kronologi Nabi mikir. Allah menurunkan ayat itu. Muhammad, gak usah mikir terlalu dalam. Tugasmu pokoknya dakwah. Adapun soal hidayah, itu ranahnya Gusti. Orang-orang kafir itu memang sudah sawa'un 'alaihim, sama saja. Kamu peringatkan apa tidak kamu peringatkan? Layu ini mereka tidak ada beriman. Kenapa? Kan memang ustaz gawe ngomong gitu loh. Jadi ini Gus ya. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Jadi gak usah dipikir. Ngoten kanjeng lebih-lebih paman kula sebut. Nek wis dinas kaya ngeten Pak, pun saya panjenengan baca Quran surat Al-Lahab oleh pahala. Senajan itu pamane kanjeng terkait dengan paman-pamanan. Jadi itu krono seneng ketika lahir, maka Allah juga mengapresiasi. Setiap Senin diringankan siksanya. Ya lumayan. Sambut terus yang kedua. Jadi sekali lagi ya, Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang kafir yang lain itu secara hati nurani sajane nyemerapi dengan apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi itu adalah agama yang benar. Lebih-lebih Quran
nyemerapi kalau Al-Quran itu datanya dari Allah, bukan dari ahli syair. Tapi kenapa kok mereka tidak mau beriman? Satu yang mergo gengsi nih, wah, gengsi, nggak gelem. Terus yang kedua, yang memang sudah ditutup oleh Allah. Innalladzina kafaru minhum sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum khotamullahu alaihi ayat sesudah khotamullahu ala qulubihim. Allah telah mengunci rapat-rapat hati mereka. Kalau sudah hatinya dikunci, samaihim wa absarihim, maka telinganya, matanya, semuanya akan tertutup dari hidayah. Senajan orang-orang kafir Quraisy sekali lagi melihat dengan mata kepala mereka sendiri mujizat Kanjeng Nabi ya Allah, luar biasa mujizatnya Al-Quran, karena sudah tertutup, ditutup oleh Allah. Ya sudah, mereka tidak akan menerima dakwah Kanjeng. Jadi bila nih kalau panjenengan sekali lagi patut bersyukurlah kalau panjenengan nggih sanes kerabat Kanjeng Nabi nggih dudu napa dulur-dulure Kanjeng Nabi, ya dudu sapa-sapa, tapi alhamdulillah kita diberi iman, ya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi iman. Indonesia ini kalau panjenengan katakan lahir teng Israel, ya gak gitu, lahir nang Amerika, lahir nang Eropa, kita lahir di sini alhamdulillah mayoritas Muslim. Ya ini perlu kita syukuri, perlu kita syukuri. Sampun, ada pertanyaan lain? Oh nggih, sing terakhir ini nggih, Baitullah Ka'bah nggih, rumah Allah. Nah, rumah Allah ini jangan difahami oh berarti Allah punya rumah dan Allah dari dalam rumah tersebut gitu. Jadi rumah Allah itu maksudnya karena memang rumah itu selalu mengajak untuk ingat kepada panjenengan ningali Ka'bah. Maka di Ka'bah itu sampai ada doa tersendiri. Delok Ka'bah itu sunnah dan mendapatkan pahala. Sampai-sampai Nabi itu pernah menyampaikan bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di Masjidil Haram itu lupa saya sekitar berapa ribu. Pokoknya yang 60 ini diberikan kepada orang yang tawaf. Terus yang 20 diberikan orang-orang yang mau berjamaah. Yang 20 lagi adalah orang-orang yang melihat Ka'bah. Jadi ningali Ka'bah niku sudah termasuk ibadah dan akan mendapatkan rahmat. Ka'bah tenanan ini. Sanes Ka'bah nang asrama haji itu. Wah, delok Ka'bah wae nang asrama haji kado-ado mboten-mboten. Nah, jadi rumah Allah sama dengan ya dalam hadis Nabi pernah menyampaikan bahwa Allah itu punya keluarga di dunia. Allah punya keluarga di dunia. Berarti Gusti Allah itu melahirkan keluarga Allah. Tanya Nabi menyampaikan bahwa ahlul Quran hum ahlullah. Orang-orang yang ahli Al-Quran itu mereka adalah keluarganya Allah. Ya. Jadi ahli Quran itu nopo kami mau contoh. Di sekolah panjang alhamdulillah mugi-mugi mawon kita dimasukkan keluarga Gusti Allah, turun mempelajari tafsir Al-Quran firman Allah. Ini termasuk ya dalam rangka ingin menjadi keluarganya Allah.
Jadi bukan berarti Allah duwe kerabat lam yalid wa lam yulad begini. Oke. Seperti kitabullah, oh berarti Allah punya kitab. Ya, karena itu firman Allah. Ya Abdullah, hamba Allah. Berarti Allah Abdul, ya. Menungso-menungso itu berarti keluarga Gusti Allah kan Abdullah. Abdullah itu adalah ya memang hamba diciptakan oleh Allah. Kalau Abdullah berarti hamba yang memang benar-benar mau menjalankan perintah Allah. Ya, sambut. Pun ya, berarti niki kita ayat kali ayat ya, tabat sekali ma amunah anhu malu wa ma kasih. Ya memang nek ngaos tafsir itu walau ya mungkin 2-3 ayat itu kata. Bahkan apa namanya? Ya surat aja sampai beberapa kali pertemuan ya. Soalnya memang nek boten diterangkan panjenengan mangke kados niku asbabun nuzule yang apa. Nggih, ujug-ujug wong celaka tangane abulan dengan kula panjenengan merapi asbabun nuzulnya. Sini masuk tangan ini nyata. Insyaallah enak tambah gamblang. Nggih, sampun niki mawon mugi-mugi barokah manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.